Pusat Studi Undiknas menggelar acara Australia Update 2022 yang mengangkat tema Indonesia Tourism Revival atau Kebangkitan Pariwisata Indonesia pada Selasa 29 November 2022 bertempat di Theater Room Undiknas Denpasar. Australia Update yang digelar untuk keempat kalinya ini serangkaian memperingati hari ulang tahun ketiga Pusat Studi Undiknas dan diselenggarakan secara hybrid tatap muka dan online. Acara dihadiri siswa Pramono selaku Duta Besar Indonesia untuk Australia yang hadir melalui virtual dari Canberra, Australia. Lalu hadir langsung Konsul Jenderal Australia untuk Bali, Antia Griffin, yang mewakili Duta Besar Australia untuk Indonesia. Rektor Undiknas diwakili Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan Agus Freddy Maradona, PhD, Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gungtini Gorde, serta sejumlah pembicara. Gungtini Gorde mengungkapkan di tahun 2022 ini ada tawaran dari KBRI di Canberra terkait dengan pelaksanaan Australia Update tersebut. Terlebih lagi, Pusat Studi Undiknas memiliki pusat kajian ASEAN dan internasional dan sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Karenanya, acara Australia Update kali ini digelar serangkaian dengan peringatan hari ulang tahun ketiga Pusat Studi Undiknas yang menjadi momen spesial dan menguatkan kolaborasi internasional dari Pusat Studi Undiknas serta menguatkan upaya bersama mendorong dan membantu percepatan pemulihan pariwisata Indonesia, khususnya pariwisata Bali dengan spirit sinergi Pangpadepayu. Kegiatan ini juga menjadi momentum positif bagi Pusat Studi Undiknas memberikan stimulus agar semua pusat studi yang ada di Pusat Studi Undiknas dapat bergerak maju setelah menghadapi berbagai tantangan di masa pandemi COVID-19. Gungtini Gorde mengatakan di usianya yang ketiga ini, Pusat Studi Undiknas berharap dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan dari Undiknas menuju perguruan tinggi berkelas dunia, bahkan juga bisa berguna bagi masyarakat. Jadi Australian Update ini kan memang setahun sekali ya. Jadi kebetulan di tahun 2022 itu ada tawaran dari KBRI Canberra terkait dengan pelaksanaan ini. Nah, karena kebetulan Pusat Studi Undiknas kan ada pusat kajian ASEAN dan internasional dan sangat aktif ya kegiatan-kegiatan itu pasti dilihatlah ya, apalagi ketuanya adalah memang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan sehingga ditunjuklah partnernya adalah Pusat Studi Undiknas. Nah, Pucuk Dicinta Ulam Tiba karena pelaksanaannya bulan November, kami rangkaikan untuk peringatan 3 tahun keberadaan dari Pusat Studi Undiknas. Kalau biasanya yang berulang tahun kan pakai tiup lilin. Nah, karena ini adalah pusat studi kajian ya, Pusat Studi Undiknas itu bicara tentang beberapa kajian yang ada prodinya di Undiknas ya. Kebetulan kita ingin sedikit berbeda lah dalam memperingati, tidak hanya sebatas euforia untuk happy birthday, tetapi lebih pada apa yang menjadi makna dilahirkan Pusat Studi Undiknas ini bagi Undiknas itu sendiri, sehingga kolaborasi dalam pelaksanaan Australian Update 2022 kami sangat sambut baik, dan ini adalah momentum bagi Pusat Studi Undiknas ketika 2 tahun pandemi berakhir. Kami mencoba untuk menstimulasi agar semua pusat studi yang ada di Pusat Studi Undiknas dapat bergerak juga. Pusat Studi Undiknas, kami berharap bahwa berapapun ada pusat kajian itu dapat berkontribusi secara positif terhadap peringkat dari Universitas Pendidikan Nasional, bahkan juga bisa berguna bagi masyarakat karena kan kami bicara tentang kajian. Nah, momentum hari ini ketika berkolaborasi dengan KBRI Canberra bahwa pelaksanaan Australian Update kan fokusnya pada bagaimana pemulihan kembali terkait pariwisata Bali ya. Jadi ini tidak ada benturan di antara pusat kajian yang ada di Pusat Studi Undiknas. Ini adalah saling keterkaitan dan bisa saling berkolaborasi untuk bagaimana pariwisata ini pulih setelah dari sekian sesi itu akan memperkuat lagi mau kemana nih Pusat Studi Undiknas. Tadi sepintas saya mendengar bahwa baru Universitas Nasional yang mempunyai pusat kajian Australia. Mudah-mudahan kedepannya Pusat Studi Undiknas juga bisa melahirkan pusat kajian Australia sehingga hubungan baik antara negara
Indonesia dengan Australia melalui pendidikan akan lebih rekat. Karena apapun dilalui dengan pendidikan, semua persoalan akan bisa kita tuntaskan dengan cerdas. Melalui virtual di Canberra, Siswo Pramono selaku Duta Besar Indonesia untuk Australia mengatakan, secara umum hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia berkembang secara positif. Ia juga menekankan pentingnya upaya untuk menyamakan persepsi serta menegaskan pemahaman kepada masing-masing negara agar Indonesia bisa lebih memahami Australia dan begitu juga sebaliknya Australia bisa lebih memahami Indonesia. Siswa Pramono juga mengatakan minat wisatawan Australia juga masih sangat tinggi untuk berkunjung ke Indonesia khususnya Bali. Oleh karena itu, Indonesia harus mengoptimalkan peluang-peluang tersebut sehingga pariwisatanya bisa bangkit kembali dan perekonomian masyarakat Bali kembali menggeliat. Penting adanya upaya untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman terhadap masing-masing negara melalui trust building, membangun saling pengertian agar Indonesia bisa lebih memahami Australia dan begitu juga Australia bisa lebih memahami Indonesia. Untuk itulah kali ini kita akan mencoba menganalisa, mencari strategi melalui sektor yang dekat dengan people to engage, sektor yang juga dekat dengan masyarakat Bali yaitu pariwisata. Australia Update 2022 mengangkat tema kebangkitan pariwisata Indonesia. Hingga di bulan April 2020 ini, jumlah wisatawan meroket mencapai 400.000 dibandingkan 2 tahun yang lalu, yaitu 250.000 pada tahun 2020 dan hanya 2.000 pada tahun 2021. Namun tentunya baseline yang paling rendahnya ya, yang kita mengharapkan yang standar total COVID yaitu 1,4 juta wisata. Minat wisatawan Australia masih sangat tinggi dan kesadaran terhadap lingkungan alam dan sosial wisatawan dari Australia terhadap tujuan wisata mereka tidak tinggi. Hal seperti ini harus dioptimalkan oleh Indonesia sehingga pariwisatanya bangkit kembali, perekonomian masyarakat Bali kembali bergeliat dan kelestarian alam dan budaya Bali pun tetap memukau dan semakin meningkat. Sementara itu, Konsul Jenderal Australia untuk Bali, Anthea Griffin, mengapresiasi kolaborasi dengan Undiknas dalam acara Australia Update kali ini, terlebih juga karena Undiknas memiliki hubungan yang erat dengan Australia. Buktinya belum lama ini Undiknas telah memperbaharui kembali MOU-nya dengan sejumlah perguruan tinggi mitra di Australia. Terkait pemulihan pariwisata Indonesia khususnya di Bali, menurut Anthea Griffin sudah sangat kuat. Hal tersebut terlihat dengan sudah ramainya penerbangan baik dari Australia ke Bali atau sebaliknya. Ia juga menegaskan jika warga Australia mencintai Bali dan sangat senang bisa kembali ke Pulau Dewata. We're here for the Australia Update, which happens every year. And this year it's being held at Undiknas campus, which is really very appropriate because the Undiknas has a great relationship with Australia and has recently renewed its MOUs with Murdoch University and Edith Cowan University, and there's a regular flow of students between Undiknas and Australia. So it's very appropriate to have the update about Australia here today. The tourism recovery, particularly in Bali, has been very strong. The first direct flight, came back to Bali on the 4th of March. There was just one flight a week. Now I think there's about 140 direct flights a week between Bali and Australia. So there's a very strong recovery. I think more than 70% of tourists have come back compared to pre-pandemic levels. The tickets are still expensive, so there's still issues that can improve tourism, but the recovery has been very strong. Australians love Indonesia, they love Bali, they're delighted to come back here, and I'm very hopeful that more will come back soon, that we will reach and exceed pre-pandemic levels. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan Undiknas Agus Freddy Maradona, PhD,
Yang mewakili Rektor Undiknas menegaskan, Undiknas merasa sangat terhormat bisa menjadi tuan rumah acara Australia Update 2022 di Undiknas. Acara ini diharapkan bisa menghasilkan gagasan baru untuk bisa dipertimbangkan oleh para pemangku kebijakan agar bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan baru, strategi-strategi baru dan aksi nyata lainnya untuk mempercepat pulihnya industri pariwisata di Indonesia khususnya di Bali. Di sisi lain, Australia sudah dan akan terus menjadi pasar besar bagi pariwisata Bali. Di sisi lain, Undiknas juga terus secara reguler mengadakan kegiatan kolaboratif dengan institusi di Australia seperti mengenai pertukaran pelajar. Undiknas juga secara masif memperkenalkan Undiknas, Bali dan Indonesia kepada warga Australia. Undiknas itu secara reguler mengadakan kegiatan kolaboratif kerjasama dengan institusi di Australia. Kami memperkenalkan Undiknas, memperkenalkan Bali, dan memperkenalkan Indonesia kepada warga Australia. Jadi Australia sudah dan akan terus menjadi pasar besar bagi pariwisata Bali dan kami ingin mendukung itu dengan cara memperkenalkan dengan lebih baik bagaimana Bali, bagaimana Indonesia kepada warga Australia, khususnya kepada mahasiswa di perguruan tinggi di Australia. Karena utamanya kegiatan kami adalah pertukaran mahasiswa, yang mana kami banyak melaksanakan kegiatan di perguruan tinggi mitra di Australia. Kepala Pusat Kajian ASEAN dan Internasional Undiknas, Anak Agung Mia Intantilia menambahkan, acara Australia Update ini berkontribusi dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Australia, khususnya melalui topik yang diangkat, yakni Indonesia Tourism Revival atau kebangkitan pariwisata Indonesia. Selain itu, materi-materi yang dibahas juga sangat relevan bagi mahasiswa, terutama melihat dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pariwisata dan bagaimana upaya untuk menekankan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Hari ini kami menyelenggarakan Australia Update 2022 yang merupakan kerjasama antara Pusat Studi Undiknas dan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Canberra. Jadi hari ini acara diselenggarakan secara hybrid. Kami menghadirkan narasumber, moderator, dan juga peserta yang mengikuti secara langsung di ruang teater kampus Undiknas dan juga ada lebih dari 300 peserta yang mengikuti secara virtual. Tujuan dari penyelenggaraan acara ini adalah untuk berkontribusi dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Australia, khususnya melalui topik yang diangkat dalam Australia Update 2022 ini, yaitu Indonesia's Tourism Revival atau kebangkitan pariwisata Indonesia. Kami menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing untuk membahas kebijakan umum pariwisata di Australia. Kemudian di panel 2 akan membahas terkait industri penerbangan yang erat kaitannya dengan pariwisata. Dan yang ketiga adalah bagaimana peran dari institusi pendidikan dalam mendukung perkembangan pariwisata. Dan semuanya itu dikemas dalam upaya mendukung dan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Australia Update 2022 ini juga digelar serangkaian dengan peringatan Hari Ulang Tahun Pusat Studi Undiknas yang ketiga, di mana di dalam Pusat Studi Undiknas itu ada Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata dan Pusat Kajian ASEAN dan Internasional. Pusat Kajian ASEAN dan Internasional disinilah yang berkolaborasi dengan KBRI Canberra dan juga mendatangkan narasumber dari Australia. Dan Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata yang bergerak langsung dengan adanya kajian yang juga sudah dilakukan terkait dengan pariwisata di Bali. Jadi kolaborasi ini juga menunjukkan sinergi bersama antara Pusat Studi Undiknas dengan mitra yang ada di luar. Dan materi-materi yang dibahas juga sangat relevan bagi mahasiswa, terutama melihat dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pariwisata dan bagaimana upaya untuk menekankan recovery atau pemulihan pasca pandemi COVID-19. Hari Darmawan selaku Kepala Pusat Studi Australia UNAS yang menjadi salah satu pembicara di Australia Update ini mengatakan, poin-poin yang diangkat adalah bagaimana di tahun depan sudah ada inisiasi dari Australia maupun Indonesia yang sifatnya valid atau aplikatif dalam pemulihan pariwisata. Kegiatan maupun kerjasama baik di bidang pendidikan atau pelatihan di tahun depan juga sudah harus terlaksana.
Sebenarnya ini adalah edisi keempat dari Australia Update dan memang tahun ini fokus pada kegiatan turisme atau wisata. Jadi sebenarnya poin-poin yang diharapkan diangkat dari Australia Update tahun ini itu bagaimana di tahun depan sudah ada inisiasi dari Australia maupun Indonesia yang sifatnya valid gitu kan, aplikatif gitu. Kegiatan-kegiatan, kerjasama baik dari sisi pendidikan gitu kan atau misalnya pelatihan itu tahun depan harus sudah terlaksana. Nah ini sebenarnya dalam hari ini itu dibahas baik oleh pemerintah Australia, pemerintah Indonesia maupun Undiknas sebagai tuan rumah. Jadi ini sebenarnya strategis. Sayang sekali kalau misalnya Indonesia terutama tidak memanfaatkan kegiatan Australia Update. Selanjutnya setelah ini seperti apa gitu kan. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah lebih mendetailkan. Tadi kan sudah disebutkan oleh beberapa narasumber gitu kan, target-target, poin-poin yang diharapkan dari kedua belah pemerintah. Nah, ini Civitas Academy ini tugasnya adalah merealisasikan, mengaplikasikan gitu kan, apa yang sudah diseminarkan, apa yang sudah didiskusikan menjadi kegiatan-kegiatan maupun program-program yang harus dijalankan oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat Australia. Niko Zulfikar, salah satu mahasiswa manajemen bisnis Undiknas mengakui, setelah mengikuti acara Australia Update ini dirinya memiliki pemahaman baru mengenai bagaimana sebagai mahasiswa atau anak-anak muda Indonesia dapat berkontribusi dalam meningkatkan pariwisata di Indonesia khususnya Bali. Harapan saya sebagai mahasiswa setelah mengikuti ini kita punya insight baru mengenai gimana sih nantinya kita sebagai mahasiswa atau muda-mudi Indonesia dalam meningkatkan pariwisata di Indonesia sendiri. Seperti yang kita ketahui belakangan kita terkena dampak COVID-19 di mana itu dampak negatifnya besar sekali terutama bagi Bali yang kita bergantung pada sektor pariwisata itu sendiri. Dan itu pun juga berdampak kepada saya di mana sebelumnya saya telah bekerja di travel agency di Canggu dan ketika ada dampak itu langsung efeknya gede banget. Jadi saya langsung kena PHK segala macam. Jadi semoga seperti diadakannya kegiatan ini kita bisa tahu insight baru. Oh, saat terjadi pandemi apa yang harus kita lakukan? Seperti yang tadi saya tanyakan juga, saya sempat bertanya kepada Miss Samantha Palmer about how Australia dealing with the COVID-19 in tourism industry. Jadi kita nanti bisa sharing dan semoga apabila ada, ya semoga tidak, tapi apabila nanti ada seperti pandemi lagi kita juga lebih prepare lagi dan tidak hanya mengandalkan di sektor pariwisata saja. Kedepan, Pusat Studi Undiknas juga berharap bisa melahirkan pusat kajian Australia sehingga hubungan baik antara Indonesia dan Australia melalui pendidikan akan lebih erat lagi. Bali 1 mengabarkan.